Ya, pemirsa, insiden penyerangan dan perusakan kantor Polsek Ciracas ternyata dipicu adanya penyebaran informasi yang salah oleh salah seorang anggota TNI yang mengalami kecelakaan. Panglima Kodam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman membenarkan hal tersebut, sementara terkait penggunaan senjata api yang terekam dalam CCTV masih dalam pengusutan Puspom TNI. Kepada sejumlah media, Panglima Kodam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menjelaskan pemicu penyerangan Mapolsek Ciracas yang terjadi pada Sabtu dini hari. Menurutnya, insiden penyerangan dipicu oleh penyebaran berita tidak benar oknum anggota TNI Prada MI yang mengalami kecelakaan tunggal terjatuh dari sepeda motornya. Selanjutnya, oknum tersebut menyebarkan informasi salah kepada sesama prajurit TNI yang berbuntut kepada insiden penyerangan dan perusakan kantor Polsek Ciracas. Sementara terkait penggunaan senjata api yang terekam dalam CCTV masih dalam pengusutan Puspom TNI. Tentunya betul, ini lagi proses investigasi. Jadi dari 6 orang yang kawan-kawannya itu baru kita tanya, ya masih proses penyidikan. Ya kalau kita secara sederhana lah, pasti dengan informasi itu akhirnya kan memicu. Seakan-akan betul tentara itu dikeroyok, dan kemudian ada informasi lainnya juga bahwa ada yang mengatakan TNI itu gitu kan, kemudian ada yang mukul dari belakang. Ya otomatis jiwa korsa teman-temannya kan akan tumbuh, ya akan merasa ini kehormatan. Tapi informasi itu kan harusnya sebetulnya dicerna dulu apakah betul atau tidak, kan begitu. Nah mungkin namanya prajurit-prajurit masih muda-muda seperti itu, seharusnya dia lapor kepada pimpinannya harusnya apakah betul ada kejadian tersebut. Kalau saya yakin kalau laporan kepada pimpinannya, saya yakin akan terkendali dan tidak mungkin akan kejadian seperti ini. Untuk kesatuan-kesatuan yang terlibat, Pak? Nah, sampai sekarang masih proses investigasi, jadi kita belum tahu satuan-satuan yang terlibat. Masih dalam proses pemanggilan dari proses dari SMS dan segala macam, nanti akan ketahuan. Ya. Untuk penggunaan senjata api, Pak, yang sempat viral di media sosial dan banyak videonya, Pak, beredar. Tadi saya tanya beberapa staf saya, yaitu saya katakan bahwa ini kan teman-temannya Prada M ini kan tamtamanya. Kalau tamtama itu sudah jelas tidak mungkin akan menggunakan senjata. Dan senjata itu bagi TNI apabila tidak melaksanakan tugas maka itu akan digudangkan. Yang menggunakan senjata itu hanya golongan perwira, dan itu pun hanya dilakukan oleh yang piket dan ada tugas-tugas khusus. Nah, kalau tadi saya lihat sepintas itu senjata airsoft gun itu. Jadi dan itu kan tidak, tadi kita lihat tidak ada letusan. Jadi dia hanya mengacung-acungkan senjata saja. Demikian. TNI berjanji akan transparan dalam penyelidikan kasus ini. Jika ada oknum prajurit yang terlibat, tidak akan ditutup-tutupi dan akan ditindak lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang terlibat nanti apabila ditemukan ada oknum yang terlibat, semua nanti akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ditemukan dari satuan lain ataupun dari instansi lain, tidak akan ada yang ditutupi, semua akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Itu saya kira. Sementara Kapolda Metro Jaya kembali menegaskan pentingnya sinergi aparat keamanan dalam hal TNI Polri untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban ibu kota. Pesan kami tentunya kepada para prajurit TNI bahwa tujuan kita, misi kita adalah sama, yaitu dalam rangka memajukan ataupun Indonesia maju. Kemudian tujuan kita juga sama dalam rangka mengamankan situasi maupun kondisi Jakarta untuk menjamin kondusivitas di Jakarta. Ya, tentunya memang perlu ada sinergitas maupun soliditas. Seperti diketahui, kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur diserang dan dirusak oleh sekelompok orang tak dikenal pada Sabtu dini hari. Sejumlah kendaraan yang ada di halaman Mapolsek dibakar massa. Insiden penyerangan bahkan sempat terekam kamera CCTV. Tak hanya merusak kantor polisi, massa juga melakukan perusakan dan penganiayaan terhadap warga yang berada di pinggir jalan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.